Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Demi Tuhan yang Hidup. Kita akan melihat dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Yeremia pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat bagian dari ayat ini, yaitu ayat 1 dan ayat yang kedua, ini menjelaskan tentang janji Tuhan untuk memulihkan umatnya Israel, yakni jika mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Dikatakan demi Tuhan yang hidup, yang menunjukkan bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti terjadi. Jika Israel bertobat, mereka akan dipulihkan. Tapi jika tidak bertobat, mereka akan menghadapi murka Tuhan. Sebab Israel, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, digambarkan seperti perempuan murtad yang telah mendurhaka kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yeremia pasal 3, ayat 12 dan ayat yang ke-13, dikatakan di sana, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini kepada utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Israel itu sudah murtad. Mereka berahi kepada dewa-dewa asing, kepada penyembahan berhala. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan itu, sebabnya Tuhan mau Israel itu bertobat supaya dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat yang ke-2b, ayat pokok kita kalau kita lihat, dikatakan Yeremia 4 ayat 2b. Maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Dalam salinan firman Allah yang hidup, itu dikatakan maka engkau atau Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, dan mereka akan datang kepadaku dan memuliakan namaku. Kalau kita lihat, yang berarti hasil dari pertobatan adalah pemulihan secara pribadi. Dan hidup yang dipulihkan itu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka akan mencari Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, apa bukti pertobatan di hadapan Tuhan? Kita lihat yang pertama, di sini ada 2 poin. Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, umat Israel, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku. Buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu dan setialah kepadaku. Umat Israel dituntut untuk meninggalkan jalannya yang jahat dan membuang berhala-berhala menjijikan atau sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, dan kembali kepada penyembahan yang benar, yaitu Allah satu-satunya yang layak untuk disembah. Kalau kita melihat penyembahan berhala,
itu menjadi dosa dari bangsa Israel. Karena penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah patung dan mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, Kolose pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, supaya mereka melepaskan, meninggalkan setiap dosa. Karena dosa itu sama dengan penyembahan berhala. Dan firman Tuhan katakan bahwa upah dosa ialah maut. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Nasihat Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14. Suatu peringatan tentang Israel. Ya. Jadi nasihat Rasul Paulus tentang Israel sebagai satu peringatan bagi jemaat di Korintus dan bagi kita semua yang ada sampai hari ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Tetapi hidup di dalam pertobatan, kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dosa pertama dari bangsa Israel. Kalau yang pertama, kembali kepada Tuhan. Itu bukti pertobatan. Yang kedua, hidup di dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran. Bersumpah itu merupakan tindakan pertobatan dari dalam, yaitu hidup di dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan kepalsuan. Yang Tuhan cari adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, setia yang sungguh-sungguh, adil yang sungguh-sungguh, atau jujur yang sungguh-sungguh, dan hidup di dalam kebenaran yang sungguh-sungguh. Dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita melihat kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Setia berarti berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Dan kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Suami, istri harus setia. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam keadilan juga merupakan suatu sikap yang hanya memihak pada kebenaran dan tidak ada kompromi dengan dosa. Itu yang namanya hidup di dalam keadilan. Dan hidup di dalam kebenaran adalah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan segala firman-Nya. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada sampai hari ini. Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, di mana benar-benar kita memiliki hidup yang ada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, baik di dalam kesetiaan, keadilan, dan di dalam kebenaran. Kita mau kembali kepada Tuhan dalam penyembahan yang benar,
kepada Tuhan, sebab hanya Dia adalah Tuhan yang layak untuk diagungkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Tuhan, bawa kami untuk selalu hidup di dalam pertobatan di dalam Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mau kembali kepada Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kesetiaan, keadilan, dan dalam kebenaran di dalam Engkau. Dan biarlah hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, nikmati firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.